Hai, balik lagi di channelnya Anggrek Pratiwi. Ya ampun, kangen banget ya. Udah lama banget ya aku itu nggak upload di channel ini. Oh iya guys, gimana kabar kalian? Ya ampun, semoga kalian itu sehat ya kan, diberikan umur yang panjang, terus rezekinya tetap berjalan lancar. Nah, di podcast kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku mendaftar CPNS 2019 lalu. Nah, kan banyak kan itu yang request, "Kak, ceritain dong gimana kok bisa sampai keterima." Nah, di sini aku akan berbagi ceritaku. Ya, kalian bisalah mendengarkan sambil makan atau sambil tidur. Nggak bisa dong sambil tidur dengerin. Ya, pokoknya daripada kalian monoton melihat wajahku yang sekarang aduh hangai, mending kalian cuma mendengarkan suaraku aja ya. Oke, kita langsung saja ke topik pembicaraannya. Jadi banyak dari kalian yang bertanya-tanya kan, gimana sih proses CPNS itu? Nah, daripada aku jawab satu persatu, terus kemarin aku udah tanyain dari kalian beberapa itu, mereka tanya kan, terus sekarang aku rangkumin semuanya. Kalian harus dengerin ini sampai selesai. Gak tau lah kalian nanti mau muntah-muntah dengan suara aku atau gimana, bodo amat. Yang penting aku itu mau berbagi ceritaku pada kalian gitu sayang. Nah, jadi yang dibutuhkan CPNS itu, oh ya tunggu dulu, kalian tuh tahu nggak sih CPNS itu apa? Coba jawab di kolom komentar, CPNS itu apa? Nah, kalian pasti sibuk-sibuk kan cari-cari itu jawaban CPNS itu apa, CPNS itu apa. Nah, kalian lihat aja itu di Google, banyak sekali itu. Nah, tapi di sini yang aku bahas itu bukan tentang CPNS-nya adalah apa, tapi aku cuma mau berbagi cerita aku aja. Oke, jadi apa sih yang kalian perlukan untuk mendaftar CPNS itu? Jadi menurut aku yang kalian butuhkan itu cuma ada 8. Apa itu 8? Ya, yang pertama yang kalian butuhkan itu adalah niat mendaftar dari hati, bukannya niat mau nanti kalau aku udah jadi PNS aku mau korupsi, kalau udah aku mau jadi CPNS nanti aku bisa membeli mulut tetanggaku. Itu enggak gitu sayang. Apalagi kalau tujuan kamu menjadi CPNS nanti kamu bisa menggait sana menggait sini, nyakitin hati orang gitu. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu punya niat kayak gitu, insya Allah kalian gak akan keterima. Udah, aku doain dari sekarang. Jadi niat kalian itu harus niat yang tulus untuk mengabdi pada nusa dan bangsa, ya kan? Apalagi kalau kalian niatnya itu mau jadi CPNS untuk menaikkan derajat orang tua itu, semoga kalian segera keterima, ya kan? Aku doain itu, aku aminin kalau tujuan kalian kayak gitu. Jadi niatnya itu harus pasti demi niat kebaikan, bukannya nanti niat mau pamer atau apa itu ya. Jangan sampai kalian kayak gitu, jangan sampai punya pemikiran kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung saja yang kedua. Jadi yang kedua itu kalian harus mencari informasi yang akurat tentang pendaftaran CPNS itu. Apalagi kan CPNS 2021 ini dibuka secara besar-besaran. Karena apa? Karena CPNS di 2020 kemarin itu kan ditiadakan ya karena adanya virus Corona itu. COVID-19 itu maksud aku. Nah, jadi kalian itu harus benar-benar mendapatkan info yang akurat. Jadi kalian bisa mendapatkan itu dari Facebook, Instagram, atau web resminya BKD dan BKN gitu. Kalau BKD itu kan untuk daerah, kalau BKN itu untuk nasional. Jadi kalian itu harus benar-benar cari info yang akurat di situ. Nah, terus apalagi pendaftaran kalian itu dibuka besar-besaran gitu. Semoga kalian itu banyak yang keterima ya kan. Nah, terus habis itu setelah informasi kalian dapatkan akurat, kalian itu harus mendaftar sesuai dengan ijazah kalian. Jadi aku
ingetin dari awal ya, kalian itu mendaftarnya harus sesuai dengan ijazah. Jangan sampai kalian ijazahnya farmasi terus kalian daftar ke perawat. Jangan sampai, bisa saja itu nanti keterima, tapi waktu nanti pemberkasan kalian akan gugur karena kan nggak sesuai dengan profesinya gitu ya. Jadi kalian mendaftarnya harus sesuai dengan kemampuan kalian dan ijazah kalian. Nah setelah itu kalian yang keempat harus menyiapkan mental. Jadi gini, gak semua orang pintar itu bisa keterima di CPNS. Tetapi orang yang yang beruntung, wong sing bejo, ya kan? Kan banyak kan itu meme yang ngomong wong pinter bakal kalah karo wong sing bejo. Itu emang kenyataan. Karena apa? Karena akademisku aja itu nggak pinter, ya kan? Cuma ya mungkin alhamdulillah aku punya keberuntungan di tahun 2019 lalu gitu. Nah, mental apa sih yang harus kalian siapkan? Jadi gini, yang terpenting itu adalah usaha kita, usaha dan doa kita. Kalau kalian mentalnya sudah halu, sudah pemikiran, aduh aku nanti keterima CPNS akan jadi gini, aku punya mobil, jangan sampai punya pemikiran kayak gitu. Kalau kalian mentalnya kayak gitu, waktu kalian sudah halu, kalian gak keterima, kalian akan down. Jadi siapkan benar-benar itu, siap mental kalian, karena ujian itu juga butuh mental yang kuat gitu. Bertemu dengan orang banyak, ya kan, apalagi soal-soalnya itu susah dan kalian itu bisa saja kan terjegal waktu mengerjakan soal. Maksudnya itu kalian itu benar pintar, terus kalian sok-sokan gitu, terus tapi kalian gak keterima, kan akhirnya mental kalian down. Yang penting maju dulu lah, usaha dulu, kita belajar dulu, habis itu kita habis belajar kita itu doanya itu harus selalu berdoa gitu tiap hari dalam sholat, ya kan. Kalau sholatnya 5 waktu sudah runtut, nanti ditambah dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang lain yang harus mendekatkan diri kita itu lebih kepada Tuhan kita, kepada Allah gitu kan. Setelah itu kalian yang kelima harus menyiapkan berkas-berkas. Nah, berkas apa aja sih yang diperlukan di sini? Nah, jadi kalian nanti aku akan bikinkan part 2 tentang berkas-berkas. Nanti kalian bisa simak di situ apa aja berkas yang pertama yang harus kita siapkan untuk pendaftaran. Beda loh ya, pemberkasan pendaftaran sama pemberkasan kalau kita udah keterima gitu. Jadi nanti aku akan ada 2 part nanti di belakang, nanti kalian bisa dengarkan lagi ya kan. Setelah itu yang keenam, kalian harus lengkapi persyaratan. Persyaratannya itu apa aja? Apakah harus sesuai ijazahnya? Kalau kalian bisa kan ada itu yang namanya cum laude, itu akreditasi kampusnya harus A, atau kalau enggak gitu nilainya harus banyak yang A, itu ada nanti persyaratannya, nanti aku kasih tahu di part 2 ya. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketujuh, kalian harus cari informasi tentang soal-soal. Jadi soal-soal itu sebenarnya dari CAT CPNS itu kalian bisa dapatkan dari mana aja. Benar, dari mana aja bisa. Dari YouTube, Telegram, terus kemudian dari web resmi itu ada. Dan kalian itu harus benar-benar belajar gitu. Karena passing grade-nya aja itu udah tinggi, ya kan? Kalian harus benar-benar berusaha. Jangan jangan menganut sistem kebut semalam. Nah, ini kan mumpung bulan Maretnya kan masih awal ya kan. Nanti pendaftarannya kan mungkin April, karena buka formasinya nanti Maret akhir. Jadi kalian bisa belajar dari sekarang. Carilah itu soal-soal yang menyangkut itu, terus kalian bisa download itu di Play Store. Banyak kan itu CAT CPNS, itu kalian bisa mengasah kepintaran kalian, mengasah jawaban kalian, pengetahuan kalian tuh di situ, kalian bisa nanti. Nah, setelah itu yang ke-8 ini adalah kalian daftar. Nah, daftarnya nanti itu ada di
di webnya sscn.bkn.go.id. Nah di situ nanti kalian bisa daftar dengan KTP kalian, dengan NIK itu. Nah jadi semangat, nggak boleh kalian patah semangat terus punya pemikiran ya ampun aku belum siap gini-gini. Jangan punya pemikiran seperti itu. Yang penting kita itu yakin itu yakin apa? Yang penting kita yakin, berusaha dan berdoa. Masalah hasil kan kita serahkan ya sama Yang Maha Kuasa, kita serahkan semuanya gitu. Jangan sampai ada pemikiran kok aku lulus nanti aku bisa kayak gini itu. Jangan ada kayak gitu. Yang penting niat kita adalah baik. Apa itu niat kita yang harus kita junjung adalah niat untuk mengabdi pada nusa dan bangsa, niat untuk mengabdi kepada rakyat dengan cara CPNS kayak gitu. Jadi kita itu benar-benar harus menggunakan hati baik kita di saat ini ya kan. Jangan sampai niat kalian mau membeli mulut tetangga kalian gitu, jangan. Aduh, tapi aku dulu juga lihatnya gitu sih. Tapi jangan kalian contoh ya. Oke. Terus kemudian aku mau menjelaskan nih tentang CPNS itu. Nah, CPNS itu ada dua, yaitu ada CPNS pusat atau Pemprov dengan CPNS daerah atau Pemkab. Bedanya apa sih? Nah bedanya itu banyak guys, seperti kayak mutasinya itu ada perbedaan, gajinya pasti juga akan berbeda ya kan. Kalian bisa cek aja di di Google nanti kalian bisa tahu itu daripada dengerin suara aku. Nah terus kemudian tahun 2019 itu berbeda dengan CPNS tahun-tahun sebelumnya. Nah apa sih yang membuat perbedaan? Jadi gini, nih aku jelasin ya ke kalian. Kan kemarin ada yang tanya kayak gini. Lah itu nanti kita ujiannya di mana? Terus kita itu keterimanya di mana? Lah kok kamu bisa masuk situ? Situ caranya gimana? Kok kamu bisa milih situ? Apa kamu tersaring di situ? Kayak gitu kan? Bukan kayak gitu guys. Jadi gini, CPNS waktu aku daftar itu, jadi aku itu cek dulu itu yang informasinya, kayak yang formasi mana yang dibuka. Nah dulu itu aku taunya itu di daerahku sini, di daerah Magetan itu ada beberapa, cuma ada dua yaitu rumah sakit sama puskesmas. Nah sedangkan gini aku mikir, aku kan nggak terlalu pintar ya kan. Oh ya, ini juga sekalian tips buat kalian. Kalau kalian mau daftar, cari formasinya yang lebih dari 2. Jangan cuma kalian cari formasinya itu dalam satu daerah. Maksudnya satu tempat itu cuma satu yang dibutuhkan. Karena itu nanti akan memberikan kalian mental yang breakdown kayak gitu. Nah, jadi kalian itu harus cari formasi itu yang lebih dari 2, yang butuhnya itu lebih dari 2 atau 2 lah gitu kan, 2 anak cukup ya. Ya jadi kalian itu harus cari yang lebih dari 2. Kenapa sih kok lebih dari 2? Karena peluangnya itu lebih besar. Nah seperti contohnya kan kayak aku ini udah nggak terlalu pinter ya kan, belajar ya males-malesan, apalagi kan dulu udah aku sambil kerja ya, kuliahnya sambil kerja, jadi mikir masalah kuliah, masalah itu pusing aku. Jadi aku itu daftarnya ya Allah walam gitu, ya Allah semoga emang kalau ini rezekiku ya aku diterima, kalau enggak ya udah mungkin belum rezekiku, nanti aku tahun depan coba lagi. Tapi alhamdulillah tahun itu aku keterima, ya Allah sujud syukur sama keluargaku juga. Nah jadi balik lagi ke topik nih. Jadi balik lagi ya, kalau kalian itu daftarnya formasinya harus ada lebih dari 2. Itu karena untuk ya mosok sih ada daftar nek 1 tok gitu. Ya kok nek ada keterimane gak lan. Kalau ada lebih dari 2 kan itu bisa kemungkinan kita keterima kayak gitu. Itu tipsnya. Terus kemudian formasi itu kita bisa milih sendiri ya kan, bukan
bukan BKD atau BKN yang milihin itu enggak. Jadi BKN atau BKD itu membukakan informasi, ya kan, semana aja yang butuh itu nanti kita memasukkan situ. Nah, jadikan pilihan pertamamu itu pilihan yang terbaik, ya kan. Itu nanti aku kemarin ada 2 opsi. Pilihan pertama itu aku ngambil yang rumah sakit, terus kemudian pilihan kedua itu aku ngambil di puskesmas. Jadi ada 2 pilihan kayak gitu. Nah, setelah itu nanti BKD, kan aku kan daftarnya di CPNS daerah ya, di Pemkap itu. Jadi aku itu dari BKD-nya itu udah langsung tersaring gitu, pilihan pertamanya apa-apa, seret-seret semua orang itu ada gitu. Jadi pilihannya orang-orang itu tahu gitu loh aku. Jadi musuhku ini siapa-siapa aja, musuhku, ya ampun, ya maksudku ya kayak gitulah, gitu tuh tahu siapa-siapa aja, dia dari mana, kan otomatis kan kalian tahu kan namanya. Terus namanya sekarang juga sosial media terbuka banget. Nah, jadi kalian tuh lebih tahu, oh orang ini lulusan ini, orang ini lulusan gini. Tapi aku dulu tuh bodohnya, aku tuh nggak lihat itu. Jadi ya wes, aku daftar, ya wes daftar. Terus aku tanya-tanya informasi itu dari mana, siapa aja sih yang daftar gitu kan. Teman-temanku ternyata ya banyak gitu. Kalau aku tahu musuhku sendiri itu temanku, ya ampun ya, aku ngedon banget, wong mereka pinter-pinter kok. Nah, jadi gini guys, tak kasih tahu pengalamanku dulu ya. Aku itu daftar tuh nggak tahu formasinya, yang buka itu tentang farmasi, tentang aku itu mana aja tuh aku nggak tahu, sumpah nggak tahu. Penting aku daftar, tak ambil itu apa, kata orang ada itu rumah sakit itu ada, kamu daftar aja situ. Ya udah, aku daftar kan, itu rumah sakit, udah aku daftar. Habis itu aku ngelengkapin semua persyaratannya, seret aku lengkapin, aku upload, aku scan pakai HP. Itu yang pendaftaran pertama itu aku scan pakai HP, aku daftarin lah itu diriku. Nah, setelah aku daftarin, bodohnya itu aku nggak tahu pengumumannya itu kapan, daftarnya itu mulai kapan sampai kapan, ya kan. Pengumuman untuk tes pengumumannya itu yang pertama itu kelengkapan persyaratannya itu, pengumuman itu lengkap apa belum, atau layak atau belum, kayak gitu ya. Nah, itu tuh aku nggak tahu pengumumannya kapan, bener aku nggak tahu karena kurangnya informasi, aku bodoh itu tadi loh. Nah, ya ampun, jadi kalian jangan sampai kayak aku ya. Ini untuk pengalaman aja, kalian harus benar-benar cari informasi gitu, informasi yang tepat ya kan. Nah, terus kemudian habis itu kan langsung jebret. Nah, namaku keterimalah itu di administrasinya, lolos di administrasi pendaftarannya itu aku lolos. Nah, setelah itu adalah itu namanya jadwal tentang SKD ya ta. Tes yang pertama itu SKD. Nah, tes SKD pertama itu aku nggak tahu sumpah itu materinya apa aja, sampai emang aku kan nyusahin ya orangnya. Aku tanya temanku itu yang daftar salah satunya yang daftar di lain tempat itu, aku tanya tesnya apa sih ngono to, apa itu ngono to, aku kok gak mudeng gitu. Nah, terus akhirnya dia itu nyaranin aku, tuh dulu aku nggak tahu Telegram ya, bener aku nggak tahu Telegram. Jadi aku itu cuma mengandalkan Playstore sama YouTube, sama Google. Nah, kalau aku baca itu kan aku pusing ya kan, mending aku itu download CAT BKN atau apa itu yang di Playstore. Jadi itu soal-soalnya itu tentang apa aja sih kayak gitu. Nah, aku daftar di situ. Nah, bodohnya aku tuh nggak tahu materinya apa. Jadi ternyata materinya itu TIU, TWK sama TIUP atau apa itu kan 3 ya. Nah, itu aku nggak tahu, bener sumpah aku nggak tahu itu apa gitu. Ada matematikanya juga, ada kepemimpinan, ada kewarganegaraan. Itu aku bener-bener nggak tahu sama sekali soalnya seperti apa, nggak tahu. Nah, akhirnya aku belajar itu aku menganut sistem kebut semalam. Ya ampun, 1 malam tok aku nggak belajar apa-apa, cuma aku dengerin dari YouTube, terus sama ngerjain kayak yang dari Playstore tadi. Nah, dari Playstore aja ya tak kasih tahu nilaiku itu nggak memenuhi untuk tes CPNS itu loh. Gak tau lah, pokoknya aku ya bismillah aja aku daftar. Nah, terus kemudian besoknya itu kan ada tes SKD tuh. Aku baru tahu kalau teman-temanku itu yang tes SKD itu ternyata banyak. Aku kira kan cuma
cuma ya itu tok itu loh orangnya, ternyata itu banyak formasinya gitu, dari perawat, dari guru, semua itu jadi satu gitu tesnya. Nah itu kan tesnya sebelum pandemi ya, jadi masih aman, masih kenalan sama orang-orang banyak, masih kerumun gitu, masih ngobrol hahaha. Nah aku tuh juga nggak tahu loh awalnya jadwal tes SKD-nya itu kapan, itu aku juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu temanku. Sumpah nyusahin banget aku. Tapi untungnya ya alhamdulillah sih aku berkompeten gitu. Jadi aku benar-benar yakin dengan skillku, dengan pengetahuanku, walaupun ya cuma abal-abal kayak gini, ya insya Allah lah kompeten. Nah habis itu kan tes SKD kan, aku tuh nggak tahu passing grade-nya itu berapa. Bener, aku nggak tahu passing grade-nya berapa. Penting aku ngerjain soal, bismillah ya Allah, nek emang rezekiku ya sudah, ini untuk aku, untuk orang tuaku, untuk keluargaku. Kalau bukan ya sudah lah, kayak gitu kan. Awalnya aku juga nggak niat gitu daftar CPNS, tapi akhirnya ya demi orang tua ya kan, demi mengangkat derajat orang tuaku, demi nusa dan bangsaku, ya aku bismillah aja lah. Nah habis itu kan aku nggak tahu apa-apa nih, disuruh lah itu masuk nunjukin kartu tanda pengenal sama kartu kayak KRCC buat SKD kayak gitu. Nah itu aku daftar, ya suratnya itu dari kartu, yaitu modenya kartu tapi kertas 1 lembar gitu. Ya kartu ujiannya itu SKD itu. Nah ditunjukin lah itu ke petugasnya, habis itu tunggu di aula tunggu terus masuk ke ruangannya masing-masing. Nah daftar ngerjain itu pakai komputer, pakai sistem CAT itu. Nah habis itu ngerjain lah aku gak mudeng iki piye. Nah pas itu ternyata itu ada yang, aku kan gak ndredeg gitu loh guys, aku gak ada yang kayak ndredeg gak lolos, itu gak ada pemikiran kayak gitu, gak ada. Cuma itu sebelumku itu kelihatannya kan itu ada 3 sesi kan, ada 3 sesi. Nah itu sebelumnya itu ada yang ngompol guys, bener ngompol di tempat itu, karena kan nggak berani izin ya, mungkin nggak berani izin. Nah aku tuh duduk di ompolannya guys, sumpah, karena aku nggak tahu loh kok ternyata kursinya basah toh. Kemudian aku buru-buru pindah lah, habis itu aku ngerjain sendiri. Aku yang ngelirik sampingku itu masih kok ganteng men, itu enggak ngelirik soalnya yo nggak bisa, masih ganteng ya mancing dengan adikku ya Allah. Nah habis itu kan setelah selesai ya aku bismillah aja lah, sesuai dengan apa yang aku mampu ya kan. Kalau emang aku berkompeten kan ya emang berkompeten gitu. Jadi aku ngerjain soalnya dengan benar-benar sungguh-sungguh, bismillah ya Allah, pokoknya doa yang terbaik lah. Nah terus habis itu disuruh nulis hasilnya, totalnya berapa, nilai per ABC-nya itu berapa kayak gitu kan. Terus kemudian aku dulu nilainya 342 atau gimana gitu loh. Nah tinggi itu yang tinggi kepemimpinannya itu, aku tinggi, tapi yang paling rendah itu yang TWK itu, yang kewarganegaraan itu. Nah terus kan udah keluar kan, aku gak tahu itu aku lulus apa enggak kan, gak tahu. Tak kirain jumlah total jumlah total nilaiku itu, tak kirain nanti akan di ranking gitu kan. Ternyata enggak, ternyata ada passing grade-nya itu. Nah passing grade-nya berapa gitu loh. Nah habis itu keluarlah aku itu, terus ketemu sama teman-temanku itu yang satu kampus, terus tanya-tanya nilaimu berapa lah. Karena aku pemikiranku tadi itu yang di ranking, otomatis aku nilaiku itu nilai yang paling bawah, 327 apa berapa gitu loh, SKD ku aku lupa, 327 kalau nggak salah. Nah itu tuh nilaiku yang paling bawah sama teman-teman, banyak yang nilainya 380, 360 berapa gitu loh. Kok aku ndek dewe guys. Nah ternyata mereka itu bener tinggi nilainya itu, tapi ada satu yang nggak lolos passing grade. Nah sedangkan aku 65 itu, yang TWK itu 65 itu mepet sama passing grade-nya. Ya Allah, apa aku lulus apa ora gitu pemikiranku, lah wis mbah ngerteni pengumuman aja. Nah terus habis itu kan itu nilainya langsung terpampang di Google kan. Nah terus ya sudahlah,
alhamdulillah aku lolos gitu passing grade-nya. Terus habis itu udah lama nunggu kan, harusnya kemarin tuh bulan April apa ya, itu aku SKD 2020, tapi ternyata ada pandemi, kemudian katanya mau ditiadakan gitu. Jadi kita nanti jadinya CPNS tahun 2021, kita SKB-nya 2021. Nah akhirnya karena ya bismillah katanya ya akhirnya SKB itu tes yang kedua itu diadakan di Agustus 2020 kayak gitu. Ya protokol kesehatannya ya ampun, masker lah, yang face shield lah, itu yang buat aku ndredeg guys. Soalnya karena apa? Karena SKB itu orang tua udah berbangga gitu, udah menaruh harapan yang besar ke kita SKB itu. Ya udahlah, terus aku jalanin aja bismillahnya. Dari mana sih aku belajar SKB itu? Jadi aku itu bener-bener SKB itu dari YouTube sama dari Telegram. Nah jadi SKD lolos, terus itu kan dibuatkan Telegram ya sama apa? Oh enggak. Jadi yang daftar pertama itu daftar lolos administrasi itu dibuatkan Telegram. Lah aku nggak tahu kalau dulu itu Telegram itu bisa buat cari-cari soal kayak gitu. Bodoh emang aku. Nah terus ya udah, habis itu Telegram. Nah ternyata aku dikasih tahu sama teman-temanku itu kalau ada soal di SKB di Telegram. Ya kayak grup-grup itu membahas soal-soal yang lalu. Nah itu jadi aku belajar dari situ sama belajar dari YouTube. Dari YouTube-nya itu dari siapa ya, Pak siapa? Lupa aku. SKB itu ada, nanti aku kasih tahu di link deskripsi lah untuk kalian yang semangat gitu. Kemudian aku tes SKB ya, protokol tadi, bismillah, doa orang tua aku juga. Aku belajarnya ya ngerangkum dari soal-soal masa lalu, soal-soal yang lalu maksudku. Soal-soal yang lalu itu aku ngerangkum, aku ngerjain salah satu gitu. Nah kemudian alhamdulillah ya, karena catatanku itu nggak keluar semua tapi insya Allah aku berkompeten kan, karena SKB itu tes tentang kompetensi kita ya, maksudnya profesi kita, benar-benar profesi kita. Jadi tapi matematika ya ada hitung-hitung gitu sedikit, tapi salah deh, matematika aku itu matematika resep maksudku. Ya wis lah, aku ya bismillah kan, emang akademis kompetensiku itu emang bagus daripada yang akademis yang umum kayak gitu, tapi kompeten aku alhamdulillah. Nah di situ aku tes yang itu aku ndredeg guys, baru kali itu aku ndredeg tes. Jadi tesnya itu aku ndredeg banget ya kan. Terus masuk ruangan kan ya dia protokolnya sampai ya, karena protokolnya yang terlalu ketat itu aku sampai ndredegnya antara aku takut ketularan virus sama laptopku mati gimana, kan aku kan mesti beda atau kayak gitu guys. Nah jadi itu kita dikasih loginnya, itu kita dikasih sandi sama dikasih apa ya itu namanya, kayak kuncinya buat buka CAT. Jadi kita itu loginnya ya jadi komputer itu. Nah jelalah pas aku login pertama itu komputerku nggak bisa kursornya. Nah akhirnya aku harus digantikan. Nah aku ganti itu di sebuah di komputer cadangan, itu malah ngadep ke teman-temanku, satu ruangan itu. Ya ampun, mereka mukanya serius banget, malah buat aku mental aku down banget gitu kan. Tapi ya udahlah, ya Allah bismillah. Nah setelah bismillah aku ngerjain itu bener-bener sangat tantang. Nah belum lama aku ngerjain, teman-temanku itu udah pada selesai, yang satu ruangan itu banyak yang sudah selesai cepet banget. Badanku kok nggak sampai habis waktu gitu kan. Terus mereka itu keluar, terus aku nungguin kan, aku baca-baca soal lagi. Terus aku udah selesai, waktunya masih banyak, aku cek lagi, aku cross check. Jadi kalian tuh ngerjain itu dari soal yang mudah dulu. Habis itu nanti soal yang susah. Soal susah nanti kalau nggak bisa ngitung benik gitu. Nah jadi kayak gitu. Ya sudahlah, aku akhirnya ya
nulis perolehan nilai, kok nilaiku rendah banget. Nilaiku itu 330 guys. Bener, rendah banget. Aku tuh, ya Allah aku gak lolos, ya Allah piye aku gak lolos, sampai kayak gitu kan. Nah terus akhirnya ternyata yang kedua itu di ranking guys, di ranking sama perhitungan nilai SKD sama SKB. Jadi kalau sebelum ada pandemi itu SKB-nya itu nilai CAT sama wawancara kan. Nah, alhamdulillah tahunku itu nggak ada tes wawancara. Aduh nek tes wawancara ya aku mumet ya piye lah aku jawab. Wong aku kayak gini wongnya ya kan. Nah habis itu perhitungan nilainya itu habis pulang dari tes SKB itu aku langsung ngitung guys, tak buka semua hasil nilai nih SKD sama SKB ku. Nah tak hitung kan 40% SKD sama 60% SKB. Terus aku hitung itu buat yang musuh-musuhku itu yang tinggal 12 orang itu, aku 9 orang apa 12 orang ya itu, aku hitung lah itu, ternyata alhamdulillah aku itu urutan kedua. Nah tapi kan nilainya itu kan lama kan, aku tesnya itu September atau apa gitu. Nah pengumumannya nilai itu November gitu, jadi aku ya bingung kan. Ya tak hitung dewe lah, bismillah emang rezekiku. Nah terus aku itu lihat di WA itu sama temenku yang tetanggaku itu ngomong gini, loh baiknya musuhmu sama temen SMP sendiri loh. Apa iya iki loh perhitungannya lah, benar perhitunganku sama perhitungan temanku itu aku yang kedua gitu kan. Alhamdulillah ya rezekiku. Nah semoga kalian yang tahun dulu itu belum keterima, semoga tahun ini kalian bisa tersaring CPNS ya kan. Yang penting itu niat kalian, usaha sama doa, yang penting itu. Pokoknya jangan lupa belajar, jangan sampai kayak aku cari informasinya yang abal-abal gitu, malah gak cari informasi. Yang penting itu kalian harus bener-bener niat gitu loh. Mulai sekarang kalian belajar, jangan sampai kayak aku sistem kebut semalam gitu, jangan sampai. Pokoknya kalian harus belajar dari sekarang. Walaupun kalian gak pinter, insya Allah bejo kalian itu membawa berkah. Kalian sering tersakiti, insya Allah kalian nanti akan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Kalau kalian belum diterima di CPNS tahun lalu, semoga kalian tahun ini diterima. Aku doain bener-bener semoga kalian diterima. Dan yang baru mencoba, bismillah semoga kalian keterima juga ya. Dan tetap semangat guys. Wah jangan patah semangat, aku gak lulus, gak apa-apa, gak lulus tahun ini, insya Allah nanti tahun depan kita coba lagi, jangan pantang menyerah ya kan. Kalau memang di tahun itu bukan rezeki kita, ya insya Allah nanti di tahun depan kayak apa tahun depannya lagi kan. Yang penting kita belajar, jangan sampai berkecil hati, aku gak daftar, aku gak keterima gitu, jangan sampai gitu. Karena kita itu bekerja itu status itu ya penting sih neng masyarakat, tapi yang penting kan hati kita, yang penting kita kompeten dengan apa yang kita lakukan, dengan pekerjaan kita, seperti itu. Wes kesel aku ngomong di part 2 aja ya, nanti aku jelasin tentang persyaratannya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.